Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kesempatan yang diberikan, sehingga kita dapat melanjutkan langkah dalam menuntut ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita dan masyarakat. Sebagai calon pendidik dan akademisi, Anda memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang kritis dan analitis. Soal esai berikut ini disusun dengan pendekatan Higher Order Thinking Skills, yang menuntut Anda untuk mengembangkan daya nalar dan kemampuan analitis secara mendalam. Soal-soal ini mengharapkan Anda untuk menyajikan jawaban yang tidak hanya benar, tetapi juga bernilai, berbobot, dan penuh dengan pertimbangan yang logis. Latihan ini bertujuan mempersiapkan Anda menghadapi tantangan yang lebih kompleks di dunia pendidikan. Diskusikanlah soal-soal ini dalam kelompok belajar Anda, karena kolaborasi bisa membuka wawasan dan memperdalam pemahaman. Namun, pastikan bahwa jawaban Anda tetap merupakan hasil pemikiran pribadi dan orisinal. Hindarilah menggunakan kata-kata yang sama antar jawaban mahasiswa, sehingga masing-masing jawaban dapat mencerminkan pemahaman dan argumen unik dari setiap individu. Soal-soal ini akan dikerjakan mulai tanggal 4 November 2024 dan hasilnya harus dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tugas ini dapat Anda kerjakan dari rumah saja, sehingga tidak perlu datang ke kampus. Namun jika Anda ingin berdiskusi atau bekerja dalam kelompok di kampus, hal tersebut juga tidak dilarang. Sebagai pengingat, pada pertemuan ke-8 nanti akan dilaksanakan ulangan tengah semester atau middle semester. Persiapkan diri Anda sebaik mungkin agar dapat menghadapi ulangan dengan percaya diri dan meraih hasil yang maksimal. Semoga dengan ikhtiar dan kerja keras Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dalam belajar dan keberkahan pada setiap langkah kita. Semoga sukses dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah 15 soal esai analitis tipe Higher Order Thinking Skills, yang dikaitkan dengan profesi keguruan dan relevan bagi mahasiswa calon guru. 1. Implementasi demokrasi Pancasila di sekolah. Sebagai calon guru, bagaimana Anda dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan sekolah? Berikan contoh konkret yang bisa Anda terapkan dalam proses pembelajaran dan interaksi dengan siswa. 2. Prinsip permusyawaratan dalam pengambilan keputusan kelas. Bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip permusyawaratan dalam pengambilan keputusan kelas? Jelaskan bagaimana Anda akan melibatkan siswa dalam proses musyawarah dan bagaimana hal ini dapat membangun karakter siswa yang demokratis. Etika politik dan kebijaksanaan dalam pendidikan. Etika politik dan kebijaksanaan penting bagi seorang guru dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat di kelas. Bagaimana Anda, sebagai calon guru, dapat menerapkan etika ini dalam menyikapi perbedaan pendapat siswa, terutama terkait nilai-nilai moral dan budaya. Peran guru dalam membangun partisipasi siswa. Sebagai calon guru, bagaimana Anda akan mengembangkan peran aktif siswa dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan kelas? Berikan contoh aktivitas yang dapat membangun peran serta siswa dalam kehidupan sekolah. 5. Hubungan antara permusyawaratan dan perwakilan dalam kelas. Bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip permusyawaratan dan perwakilan dalam kelas? Misalnya, ketika ada kegiatan besar atau tugas kelompok, bagaimana Anda akan memilih perwakilan siswa dan menerapkan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama? 6. Konsep demokrasi Pancasila dalam membangun karakter siswa. Sebagai calon guru, jelaskan bagaimana prinsip demokrasi Pancasila bisa Anda gunakan dalam membangun karakter siswa. Bagaimana Anda akan menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, persatuan, dan kebebasan yang bertanggung jawab di kelas. Tantangan dalam menerapkan demokrasi yang berkeadilan di kelas. Sebagai calon guru, tantangan apa yang mungkin Anda hadapi dalam menerapkan prinsip demokrasi yang adil bagi semua siswa, khususnya dalam hal pemberian kesempatan yang sama? Bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Mengintegrasikan nilai demokrasi Pancasila dalam kurikulum. Bagaimana Anda sebagai calon guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila ke dalam kurikulum pembelajaran? Berikan contoh materi atau kegiatan pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Mengembangkan kepemimpinan demokratis dalam diri siswa. Bagaimana Anda dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang demokratis,
melalui kegiatan-kegiatan di sekolah. Jelaskan metode atau pendekatan yang Anda gunakan untuk memfasilitasi hal tersebut. 10. Peran guru dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan di lingkungan sekolah. Apa peran seorang guru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang adil bagi semua siswa? Berikan contoh tindakan yang dapat Anda lakukan sebagai calon guru untuk menjamin semua siswa diperlakukan secara setara. 11. Prinsip kebersamaan dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip kebersamaan dalam proses belajar mengajar di kelas? Berikan contoh kegiatan kelompok atau tugas kolaboratif yang dapat mempererat kebersamaan dan rasa persatuan di antara siswa. Menerapkan demokrasi Pancasila di era digital dalam pendidikan. Bagaimana Anda akan memastikan nilai-nilai demokrasi Pancasila tetap relevan dan diterapkan di kelas dalam era digital? Berikan contoh bagaimana nilai-nilai ini dapat diintegrasikan dalam aktivitas pembelajaran daring atau pemanfaatan teknologi. Permusyawaratan dalam penyelesaian konflik antar siswa. Sebagai calon guru, bagaimana Anda akan menerapkan prinsip permusyawaratan untuk menyelesaikan konflik di antara siswa? Jelaskan pendekatan yang akan Anda gunakan dan bagaimana Anda akan melibatkan siswa dalam proses penyelesaian masalah. Pentingnya integritas guru dalam menerapkan demokrasi Pancasila di kelas. Mengapa integritas penting bagi guru dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila? Jelaskan dampak dari integritas seorang guru terhadap pembentukan karakter siswa dan lingkungan pembelajaran yang demokratis. 15. Mengajarkan etika politik dan kebijaksanaan di kelas. Bagaimana Anda akan mengajarkan pentingnya etika politik dan kebijaksanaan kepada siswa melalui pembelajaran di kelas? Berikan contoh cara Anda menyampaikan materi atau diskusi yang dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan pendapat dengan cara yang beretika. Soal-soal ini dirancang agar mahasiswa calon guru dapat mengaitkan pemahaman mereka tentang demokrasi Pancasila dengan konteks pendidikan, sehingga mereka dapat menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kegiatan mengajar dan interaksi dengan siswa.